3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat serta rekan-rekan dari Vipro yang saya banggakan. Sebelum masuk ke argumentasi yang ingin saya sampaikan, terlebih dahulu mengkonfirmasi dan menginformasikan bahwa Dewan Juri yang terhormat, Menteri adalah hak prerogatif Presiden. Penentuan jabatan struktural itu ada di Presiden Dewan Juri yang terhormat. Apa yang dikatakan? Maka pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Menteri bukan tentang siapapun Dewan Juri yang terhormat. Tadi disampaikan oleh pembicara pertama, yaitu terhadap publik, Presiden, dan segala macamnya. Artinya indikator menteri bukanlah sistem segala macamnya, karena itu hak prerogatif presiden sebagai informasi yang terutama. Sebelum masuk ke argumentasi, terlebih dahulu tidak beberapa argumentasi dari penyampaian daripada tim pro. Tim pro tadi menggaungkan, memisahkan contoh menteri pada hari ini yaitu Nadiem Makarim bukan ahli publik segala macam. Dewan Juri yang terhormat, Nadiem Makarim bukan orang afiliasi partai politik. Tapi apakah hal tersebut menjadi hambatan seorang Nadiem Makarim menjadi menteri pendidikan? No. Artinya pada Terhormat dalam konteks perdebatan kali ini bahwa menteri yang ahli pendidikan bisa lebih baik terafiliasi partai politik. Kenapa? Mendapat dukungan suara di parlemen segala macam. Karena menteri itu bukan hal yang teknis Dewan Juri yang terhormat memikirkan A, B, C yang teknis di bawah. No, menteri adalah menjamin konsep keberlangsungan bagaimana kurikulum pendidikan Indonesia supaya lebih baik. Bagaimana konsep pembangunan segala macamnya Dewan Juri yang terhormat. Menteri tidak bekerja sendirian, tapi memerlukan tim yang hebat luar biasa yang mana didukung oleh seorang dirjen, seorang staf segala macam yang membantu di bidang-bidang tersebut agar mampu membuat suatu rumusan kebijakan yang mampu sesuai dengan tujuan arah pendidikan Indonesia. Dewan Juri yang terhormat. Kemudian tim pro juga mendalilkan mencontohkan segala macamnya. Ini Dewan Juri yang terhormat bahwa kami mencontohkan kejadian real nyata di konteks negara Indonesia. Menteri Kesehatan dulu, Dr. Terawan merupakan ahli kesehatan Dewan Juri yang terhormat. Apakah dia merupakan jaminan seorang itu lebih baik segala macam yang tidak beliau bukan afiliasi politik? No, beliau diberhentikan dengan secara tidak hormat. Kenapa? Kapasitas mereka dalam memimpin suatu menteri bukanlah dalam konteks memimpin hanya A, B, C, D, no. Memimpin manajemen dari segi keuangan, dari segi soft skill, hard skill segala macamnya. Artinya adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh itu merupakan konsep yang harus matang oleh menteri, dirumuskan oleh siapa? Pembantu-pembantunya Dewan Juri yang terhormat. Dan apa? Diperlukan dukungan dari partai politik Dewan Juri yang terhormat. Karena mengapa? Sistem check and balance di negara Indonesia adalah memungkinkan merumuskan suatu kebijakan, merumuskan suatu rumusan itu melalui jalur apa? Bisa melalui jalur undang-undang, peraturan pemerintah segalanya macamnya. Apa? Kekuatan politik menjadi paling penting. Kenapa kita menafikan terkait politis? Karena politis itu adalah upaya untuk mencapai sesuatu Dewan Juri yang terhormat. Kemudian Dewan Juri yang terhormat beliau mendalilkan tadi Dewan Juri yang korelasi terkait segala macamnya terhadap UKT segala macamnya Dewan Juri yang terhormat bahwa penetapan UKT ini didasarkan oleh rektor universitas, rektor masing-masing kampus Dewan Juri. Artinya dalam konsep daripada tersebut korelasi antara menteri segala macam ini bisa diinterpretasi oleh rektor. Tapi yang jelas Dewan Juri yang terhormat menteri adalah bagaimana konsep arah pembangunan pendidikan yang lebih maju. Sebelum masuk pada argumentasi Dewan Juri yang terhormat, terlebih dahulu ingin menyampaikan beberapa hal Dewan Juri yang terhormat bahwa tadi telah disampaikan dengan argumentasi oleh pembicara pertama bahwa politik itu sebagai jalan perubahan untuk bangsa. Karena apa? Politik, partai politik memiliki peran sentral penting dalam menciptakan kemajuan bangsa, menciptakan generasi emas. Banyak gubernur, menteri segala macam yang berasal dari partai politik. Apakah seorang rektor ada jaminan yang bukan terafiliasi rektor lebih baik daripada sedang dari politik? No. Saya contohkan Dewan Juri yang terhormat itu ada Muhadjir Effendi pernah menjabat sebagai rektor di Universitas Malang, merupakan tidak terafiliasi partai politik, tapi beliau jadi menteri pendidikan. Apa itu jaminan mereka lebih baik? No. Karena apa? Jadi konsep menteri adalah konsep bagaimana membangun lobby-lobbyan segala macam agar tercipta suatu kemajuan bangsa yang mana membutuhkan dukungan suara di partai politik. Silakan. Apa jaminan kalau yang ahli saja tidak bisa terjamin? Apa jaminannya kalau kalian bukan yang ahli? Oke, Dewan Juri yang terhormat perlu kami tegaskan tadi dari awal bahwa menteri itu konsepnya adalah membangun konsep keputusan kebijakan. Kata teknis itu dibantu oleh tim-tim mereka, bukan menteri sendiri. Artinya kalau seolah-olah dipikirkan segala macamnya tanpa melibatkan staf ahli di bawahnya, itu sangat konyol dalam sistem politik di Indonesia. Apalagi seorang menteri hanya memikirkan hal teknis, bukan masalah konsep segala macamnya Dewan Juri yang terhormat. Kemudian Dewan Juri yang terhormat dalam kali ini kami menantang juga Timko untuk menunjukkan standarisasi ahli apa yang ideal terhadap menteri pendidikan di Indonesia. Bagaimana standar ahli dalam mekanisme penunjukan segala macam Dewan Juri yang terhormat? Karena menteri merupakan penunjukan dari presiden, ahli atau tidak itu ditetapkan oleh presiden. Apalagi kalau mendapat dukungan dari partai politik akan apa? Menciptakan stabilitas pemerintahan yang lebih baik karena mendapatkan dukungan
dari parlemen. Artinya tercipta pendidikan yang ideal sehingga dapat membangun kemajuan suatu bangsa dengan yang terhormat. Kemudian yang terhormat terkait dengan bagaimana SDM segala macam ahli segala macam yang terhormat, karena penentuan terkait penyusunan suatu kebijakan itu adalah pemimpin seorang menteri. Menteri itu mempunyai wewenang untuk masing-masing bidang itu ditunjuk oleh ahli-ahli. Artinya tidak terlepas karena dia seorang rektor, tamatan di dunia pendidikan segala macam, tapi kita mengalihkan fungsi anak hukum di dalam satu merumuskan suatu kebijakan. Karena bicara tentang menteri dewan yang terhormat itu adalah kompleks untuk pembangunan arah bangsa dan terhormat, bukan hanya bidang pendidikan saja dewan yang terhormat. Kemudian dewan terhormat pasti menimbulkan pertanyaan, kenapa menteri pendidikan itu ideal? Semisal kalau berasal dari partai politik atau berafiliasi terhadap partai politik, tentu dewan yang terhormat dukungan suara, dukungan aspirasi itu bakal diakomodir dewan yang terhormat. Karena apa? Tujuan daripada partai politik itu bukan jahat, tapi bagaimana menciptakan kemajuan suatu bangsa agar apa? Sesuai dengan tujuan dibentuknya negara. Dasarnya apa dewan yang terhormat? Yaitu dalam tujuan negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Artinya tugas-tugas seperti itu dilakukan oleh seorang menteri yang memiliki konsep dan tergabung dalam konsep tataran partai politik. Karena apa? Menafikan partai politik ada kemustahilan dalam kita membangun bangsa itu sendiri dewan juri terhormat. Kemudian dewan juri terhormat, kembali lagi dewan juri yang terhormat, saya menyampaikan bahwa juga tidak ada jaminan kalau dari ahli pendidikan, pejabat ahli pendidikan tidak terafiliasi partai politik itu lebih baik dalam macam itu. Kami menantang Tipro untuk membuktikan bahwa ahli pendidikan itu mampu untuk merumuskan suatu kebijakan tanpa ada dukungan parlemen dari jurusan. Karena partai politik itu mempunyai sentral penting dalam kemajuan suatu bangsa. Berapa di mana di DPR dewan juri yang terhormat. Kemudian dewan juri yang terhormat, bagaimana bila peran partai politik itu diabaikan dalam menciptakan suatu pendidikan politik. Karena mengapa partai politik itu memiliki peran penting? Karena mengapa rumusan kebijakan segala macam yang ditentukan apa? Suatu keputusan yang didasarkan oleh menteri. Menteri mempunyai kewajiban untuk memutuskan atas apa? Atas suara aspirasi salah satunya dari partai politik. Sekian dan terima kasih. Partai politik adalah jalan terbaik dalam satu bangsa.